Pernah kepikiran nggak kalau hal-hal yang kita anggap biasa aja di sekitar kita, kayak alfabet misalnya, ternyata menyimpan cerita yang luar biasa? Sebuah kisah yang penuh dengan keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan yang tragis. Oke, coba bayangin deh. Sebuah sistem tulisan yang setiap hurufnya itu bukan cuma simbol, tapi sekaligus jadi pengingat abadi akan sebuah tragedi. Nah, itulah inti dari legenda yang akan kita bongkar hari ini. Ini dia 4 aksara pertama dalam aksara Jawa. H, Na, Ca, Ra, Ka. Kelihatannya simpel ya, tapi ini bukan sekedar huruf. Waktu diucapkan berurutan, mereka ini membentuk sebuah kalimat, sebuah pengakuan yang lahir dari penyesalan yang sangat mendalam. Oke, kita masuk bagian pertama, rahasia alfabet. Kita bakal ungkap kisah tragis yang tersembunyi di balik deretan aksara ini. Untuk bisa memahami tragedi ini, kita harus mundur jauh ke belakang, ke sebuah era yang penuh kekacauan yang dikenal sebagai Zaman Edan. Ini adalah masa di mana yang kuat, yang berkuasa, hukum rimba berlaku, dan keadilan itu cuma mimpi. Sebuah dunia yang sudah diambang kehancuran total, atau siap untuk sebuah perubahan besar. Dan yang berkuasa di tengah semua kekacauan ini adalah Prabu Dewata Cengkar, seorang raja tiran yang seremnya secara harfiah memang memangsa rakyatnya sendiri. Dia ini adalah simbol sempurna dari zaman Edan, di mana kekuasaan didasarkan pada tirani bukan kebijaksanaan. Tapi, seperti kata pepatah, di saat paling gelaplah bintang terlihat paling terang. Dari kekacauan inilah muncul seorang pembawa tatanan baru. Namanya Aji Saka. Dan dia ini beda. Dia nggak datang bawa pasukan atau senjata-senjata hebat. Senjatanya, otaknya. Dia datang membawa ilmu pengetahuan, mewakili sebuah kekuatan peradaban baru yang lebih menghargai kecerdasan daripada kekuatan kasar. Lewat sebuah rencana yang cerdik banget, Aji Saka berhasil mengalahkan Dewata Cengkar dan mengusirnya ke Laut Selatan, tempat yang dalam mitologi Jawa itu dianggap sebagai alamnya kekuatan gaib. Akhirnya, tatanan pun pulih. Tapi, ceritanya belum selesai sampai di sini. Justru kemenangan Aji Saka inilah yang, tanpa disadari, jadi awal dari sebuah kesalahpahaman yang fatal. Jadi gini, sebelum berangkat melawan si Raja Lalim, Aji Saka menitipkan sebuah pusaka sakti ke abdinya yang paling setia, Sembada. Perintahnya simpel, tapi absolut dan nggak bisa diganggu-gugat. Jangan pernah kasih pusaka ini ke siapapun, kecuali dirinya sendiri. Nah, setelah jadi raja, Aji Saka mengutus abdinya yang lain, Dora, untuk mengambil pusaka itu. Disinilah masalahnya dimulai. Dora datang bawa perintah raja yang baru, sementara Sembada, dia pegang teguh sumpah yang diberikan langsung oleh raja sebelumnya. Dua-duanya benar, dua-duanya setia, dan dua-duanya terjebak dalam dilema yang mustahil. Karena kesetiaan mereka yang sama-sama teguh, tapi tanpa ada ruang untuk diskusi atau kebijaksanaan, ya sudah, mereka akhirnya bertarung sampai mati. Keduanya tewas, demi mempertahankan perintah dan sumpah dari orang yang sama. Aji Saka begitu tahu kejadian ini, pastinya hancur dan penuh penyesalan. Tapi, dia nggak mau pengorbanan mereka dilupakan begitu saja. Dia memutuskan untuk mengabadikan kisah mereka dengan cara yang luar biasa. Dan inilah caranya. Aji Saka menyusun 20 aksara pertama menjadi sebuah puisi singkat yang menceritakan tragedi itu. Hana Caraka, ada 2 utusan. Data Sawala, mereka berselisih paham. Pada jayanya sama-sama sakti, Maga Batanga, keduanya pun mati. Alfabet itu sendiri menjadi nisan abadi untuk mereka. Dalam studi tentang mitos dan cerita rakyat, kisah seperti ini punya istilahnya sendiri, mitos etiologis. Simpelnya, ini adalah cara sebuah budaya memberikan makna yang mendalam pada asal-usul sesuatu. Dalam kasus ini, ya, asal-usul tulisan di tanah Jawa. Tentu saja, kalau kita lihat dari kacamata sejarah, ceritanya beda. Sejarah mencatat evolusi aksara Jawa itu jauh lebih teknis, berkembang selama berabad-abad dari aksara Brahmi di India, menjadi Pallawa, lalu Kawi kuno, sampai akhirnya ke bentuk modern yang kita kenal sekarang. Terus gimana kita menyatukan dua versi cerita ini? Sebenarnya gampang. Legenda Aji Saka itu bukan buku sejarah. Tujuannya bukan untuk mencatat fakta bagaimana aksara itu muncul, tapi untuk menjawab mengapa tulisan itu penting. Legenda ini memberikan landasan moral dan filosofis pada fakta sejarah.
Jadi, apa sih sebenarnya filosofi di balik kisah tragis yang diabadikan menjadi aksara ini? Kisah Aji Saka ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kesetiaan buta itu bahaya banget. Kedua, hukum dan perintah itu harus selalu dibarengi dengan kebijaksanaan dan pemahaman. Dan yang paling penting, dalam budaya Jawa, tulisan itu nggak pernah netral. Ia selalu membawa beban moral di dalamnya. Inilah kenapa kisah ini jadi pondasi penting dalam identitas budaya Jawa. Warisan Aji Saka itu bukan kerajaan atau harta, tapi sebuah kebijaksanaan yang terukir, ya, secara harfiah, terukir dalam setiap goresan aksara Jawa itu sendiri. Ini menunjukkan betapa sebuah alfabet bisa jadi lebih dari sekedar alat komunikasi. Ia bisa menjadi sebuah monumen, sebuah pelajaran moral yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini bikin kita jadi bertanya-tanya kan, kisah-kisah luar biasa apa lagi ya yang sebenarnya tersembunyi di balik hal-hal yang kita anggap biasa setiap hari?